Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat berjumpa kembali dalam ibadah minggu ketiga 16 Mei 2021. Mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah karena kasih dan karunia-Nya yang selalu menimpa atas hidup kita, sehingga saat ini kita dapat bersekutu dalam ibadah minggu ini. Marilah kita menyiapkan hati untuk menghadap kepada Tuhan dengan memuji dan memuliakan nama Tuhan melalui nyanyian pelengkap Kidung Jemaat nomor 105, Gereja Bagai Bahtera. Jemaat untuk bangkit berdiri. Setia bertekun demi tujuan Tuhannya yang harus ditempuh. Roh Allah yang menyatukan, membina, membentuk di dalam kasih dan iman dan harap yang teguh. Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah, tanpa Dikau semua binasa kelak. Ya Tuhan tolonglah. Marilah ibadah pagi ini kita mulai dengan pengakuan pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan Allah, Sang Pencipta langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya,
dan yang senantiasa memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya. Amin. Kidung Jemaat 14, 1 dan 2. Muliakan Tuhan Allah. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Amin. Dipersilakan duduk. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara. Mari dalam ibadah pagi ini bersama kita mempersiapkan pujian kita dengan nyanyian Kidung Jemaat 260. Kita pujikan bait pertama dan bait yang ketiga. Tengah kemelut permusuhan, datanglah kerajaan-Mu. Di gereja yang harus bersatu, agar nyata manusia baru, datanglah kerajaan. Dalam hati dan mulut dan tangan dengan kasih, dengan kebenaran datanglah kerajaan. Bait yang ketiga. Dalam hati dan mulut dan tangan, dengan kasih, dengan kebenaran, datanglah kerajaan. Kaulah empunya semua, demi Kristus umat-Mu berdoa, datanglah kerajaan-Mu, datanglah, datanglah, datanglah kerajaan-Mu. Mari kita mendengarkan sabda pembimbing yang terambil dari Injil Matius 28 ayat 19 sampai dengan 20. Demikianlah sabda firman Tuhan. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah
Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Demikianlah sabda firman Tuhan. Amin. Pengakuan dosa, kami undang jemaat untuk berdiri. Mari kita mengakui dosa-dosa kita di hadapan Allah. Ya Tuhan, dalam perenungan hidup yang kami jalani, sering kami abai dan meninggalkan panggilan hidup kami sebagai garam dan terang di tengah-tengah kegelapan dunia ini. Engkau telah mengutus kami untuk menjadi saksi-Mu dalam menegakkan kebenaran, keadilan, damai sejahtera dan kasih yang ada di dunia ini. Namun kami tidak layak untuk menjadi teladan hidup seperti yang Tuhan kehendaki. Ya Tuhan, dalam segala keterbatasan kami mengakui setiap kesalahan dan pelanggaran dosa-dosa kami di hadapan Engkau. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, kami mohon, ampunilah semua dosa-dosa dan pelanggaran kami di dalam kuasa dan darah-Mu yang kudus. Amin. Nyanyian bersama pelengkap Kidung Jemaat 40 bait pertama. Kasihanilah aku yang lemah. Kasihanilah aku yang lemah, ya Tuhan Maha Kuasa. Hapuskan semua kesalahanku, bila anugerah oleh kasih dan kuasa-Mu, ku rasakan damai-Mu. Aku tahu Kau selalu dekat padaku, limpahkan rahmat-Mu. Berita anugerah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kepada setiap orang yang mau mengakui dosanya dan bertobat di hadapan Tuhan, maka Allah memberikan anugerah yang demikian. Jadi ketahuilah, hai saudara-saudara, oleh karena Dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa, dan di dalam Dialah orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa. Kisah Para Rasul 13 ayat 38 sampai 39a. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kami panjatkan kepada Engkau, ya Tuhan. Amin. Nyanyian bersama pelengkap Kidung Jemaat 38 bait pertama dan 2, dosa dunia dihapuskan. Dosa dunia hapuslah oleh kasih-Nya yang kudus. Aku pun dibasuhnya oleh darah-Nya yang kudus. Tapi nasihat jiwaku karena kasih-Nya penuh. Yesus Kristus Tuhanku, jadi juru selamatku. Kasih Tuhan yang kudus tidak mudah kupahami. Bait yang kedua.
Kasih Tuhan yang kudus tidak mudah ku pahami. Kasih Tuhan padaku amat luas dan hebatlah. Rindu hatiku penuh jadi hamba Tuhanku. Ku berikan hidupku ini dan selamanya. Dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita masuk dalam pelayanan Sabda dan bersama-sama kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Injil Yohanes 17, ayatnya yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-19. Yohanes 17, ayat 6 sampai dengan ayat 19. Demikianlah sabda firman Tuhan. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu, dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namaku, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang aku datang kepadamu, dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku
bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan setia melakukan di dalam hidupnya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama tunduk kepala, kita masuk dalam doa. Saat ini ya Tuhan, kami mempersiapkan hati dan pikiran kami, seluruh kehidupan kami, untuk senantiasa mendengarkan bagian yang terpenting dalam hidup ini, yaitu sabda firman-Mu, yang menjadi suluh dan terang dalam setiap kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, kami mohon kuasa Roh Kudus memimpin atas kami, terutama hamba penyampai firman-Mu. Engkau urapi dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, supaya menyampaikan semua kebenaran sesuai dengan kehendak Tuhan. Demikian juga Engkau berkati hati, pikiran, dan kehidupannya. Engkau sucikan, Engkau kuduskan, biarlah semua yang diucapkan hanya kebenaran-Mu saja yang terjadi. Saat ini Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang dengan sukacita, yang dengan sungguh-sungguh mempersiapkan diri untuk mendengarkan sabda-Mu. Engkau berkati supaya kuasa Roh Kudus melingkupi, melindungi, menjaga setiap kami. Biarlah benih firman itu ditaburkan dan menjadi berkat bagi setiap kami. Dan biarlah jemaat-Mu Tuhan bagikan tanah yang subur, yang siap untuk menerima benih firman yang pada akhirnya membawa kehidupannya semakin bertumbuh di dalam Engkau, menjadi dewasa penuh di dalam Kristus Yesus. Oleh karena itu Tuhan, bersabda dan berfirmanlah, kami semuanya siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam khotbah kita pada saat ini diberikan judul yaitu gereja bagi seluruh dunia. Dengan harapan dan tujuan jemaat selalu siap sedia menjadi utusan Kristus atau duta-duta Kristus yang boleh menjadi saluran berkat bagi setiap kehidupan umat dimanapun berada, tanpa memandang muka, tanpa membedakan satu dengan yang lain. Itulah kesempatan kita menjadi berkat bagi banyak orang. Dan nama Tuhan dipermuliakan atas setiap pelayanan dan kesaksian kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita memperhatikan dalam khotbah pada saat ini, bagian dalam khotbah yang terambil dari Yohanes 17 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-19, ini merupakan pemenggalan bagian utuh dari perikop ini adalah Yohanes 17 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-26. Yang membicarakan tentang apa? Membicarakan tentang doa Tuhan Yesus untuk para murid. Saudara-saudara, kalau kita perhatikan, kalau kita melihat, ada misi, ada tujuan khusus yang dilakukan, yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus sebelum Tuhan Yesus mengutus murid-muridnya menjadi duta Allah, menjadi utusan Allah. Tuhan Yesus telah mempersiapkan dengan begitu rupa. Tuhan Yesus mempersiapkan para murid supaya pada akhirnya para murid itu menjadi murid yang militan, menjadi murid yang bisa menyatakan, memberitakan yaitu kabar sukacita, kabar keselamatan itu bisa diterima oleh banyak orang. Dan saudara-saudara, pada bagian saat ini yang kita lihat, Tuhan Yesus mendoakan bagi murid-muridnya. Ini adalah bagian di mana Tuhan Yesus membekali, bagian di mana Tuhan Yesus mempersiapkan para murid supaya menjadi murid saat nanti Tuhan Yesus, ya, saat Tuhan Yesus naik ke surga. Para murid sudah siap. Siap untuk apa? Menjadi duta Allah,
Siap untuk apa? Menjadi para saksinya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada banyak catatan ayat-ayat yang saya tulis namun saya tidak menyebutkan. Tapi kita melihat bagian dari perikop yang ada dalam Injil Yohanes 17 ayat 1 sampai 26 ini. Bagian yang pertama, kalau kita perhatikan ayat 1 sampai dengan 5 itu Tuhan Yesus berdoa untuk dirinya sendiri. Berikutnya ayat 6 sampai dengan ayat 19, Tuhan Yesus berdoa untuk para murid. Yang ketiga, yaitu ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-26 itu menceritakan bahwa Tuhan Yesus berdoa untuk jemaatnya, jemaat Allah, jemaat Tuhan. Dan ayat yang berikut, bagian yang saat ini menjadi perenungan kita ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-19. Kita bisa melihat bahwa para murid telah diperkenankan menjadi umat kepunyaan Allah. Karena apa? Karena menuruti perkataan Allah, perkataan firman, perkataan dari Tuhan Yesus. Itu bisa kita perhatikan pada bagian ayat yang ke-6. Berikutnya Bapak Ibu dan Saudara, dalam bagian doa Tuhan Yesus kepada para murid itu juga kita bisa melihat bahwa para murid yang tinggal di dunia ini dimintakan supaya tetap senantiasa dipelihara, supaya senantiasa dilindungi Allah. Itu permohonan dari doa Tuhan Yesus. Bagian yang ketiga kita bisa melihat bahwa para murid senantiasa diminta supaya menjadi murid yang selalu bersatu, menjadi murid yang senantiasa utuh, menjadi murid yang senantiasa kompak, menjadi murid yang senantiasa membawa misinya itu menjadi misi yang kompak utuh. Nama Tuhan dipermuliakan. Berikutnya saudara-saudara, bagian yang keempat, Tuhan Yesus dalam doanya ingin menjaga dan memelihara umat supaya tidak binasa. Jadi para utusan, para murid yang diutus Allah itu telah diperlengkapi dengan sedemikian rupa. Tidak menjadi binasa dan diperlengkapi di saat mereka memberitakan Injil. Mereka memberitakan Injil itu dengan penuh keberanian. Tetapi tentu juga dalam memberitakan Injil itu meskipun dengan berani tetapi tetap dengan hikmat. Nah itu yang terjadi, yang kita lihat para murid pada waktu itu. Setelah Tuhan Yesus naik ke surga, murid-murid Tuhan Yesus menjadi saksi Kristus yang sangat luar biasa. Nah berikutnya Bapak Ibu dan Saudara, bagian yang ke-6, Tuhan Yesus meminta kepada Bapa supaya para murid itu tetap dikuduskan. Kita ini sebagai jemaat yang telah dikuduskan. Jemaat yang dikuduskan supaya apa? Jemaat yang dikuduskan tetap terlihat menjadi terang. Kita yang dikuduskan tetap menjadi teladan iman, sehingga menjadi contoh yang baik bagi kehidupan umat yang ada di dunia ini. Nah, berikutnya Bapak Ibu saya mencatat juga bahwa bagian yang ke-7, seperti Bapa telah mengutus Tuhan Yesus, demikian Tuhan Yesus mengutus umatnya. Tuhan Yesus mengutus para murid. Sama halnya dengan kita pada saat ini bahwa Tuhan Yesus itu mengutus kita. Gereja ada ini tentu mempunyai tugas panggilan bahwa kita ini adalah para utusan Allah yang harus menjadi saksi, yang harus menjadi garam dan terang di tengah-tengah kegelapan dunia ini. Gereja ada harus menjadi berkat bagi dunia ini. Berikutnya saudara-saudara, bagian yang ke-8, Tuhan Yesus menguduskan dirinya untuk umat. Demikian umatnya akan dikuduskan dalam setiap kebenaran. Jadi hidup kita yang telah dikuduskan dalam Kristus menjadi umat Allah yang hidup dalam kebenaran. Oleh karena itu hendaklah dalam setiap keberadaan kita ini menjadi umat yang tetap hidup dalam kebenaran.
tema kita saudara-saudara, gereja bagi seluruh dunia. Kata gereja berasal dari bahasa Portugis itu igreja. Dalam bahasa Yunaninya eklesia. Eklesia terdiri dari dua akar kata, yaitu ek yang berarti keluar dan kaleo dipanggil. Jadi dipanggil keluar. Jadi gereja kalau kita pahami dalam bahasa Yunani eklesia mempunyai pengertian, mempunyai pemahaman bahwa gereja itu adalah persekutuan orang yang telah dikuduskan, yang telah disucikan oleh darah Kristus Yesus, dan kita ini dipanggil keluar untuk menjadi terang, menjadi saksi bagi dunia ini. Oleh karena itu memang gereja dalam panggilannya tidak boleh hanya santai, tidak boleh hanya diam. Gereja harus cekatan dan gereja itu harus tanggap, gereja itu harus peka melihat situasi dan kondisi, sehingga ketika gereja berada di tengah-tengah dunia ini, melihat ketimpangan, melihat orang diperlakukan tidak adil, melihat ada hal yang tidak beres, gereja berperan serta. Dan gereja mempunyai panggilan untuk mengentaskan kemiskinan. Gereja mempunyai panggilan untuk membawa orang lain bertobat. Gereja mempunyai panggilan membawa orang lain yang jalannya itu sesat, yang jalannya itu salah, mereka kembali kepada jalan yang benar. Dan itulah saudara-saudara tugas kita. Kita gereja yang sudah disucikan, dikuduskan Allah. Mari kita melakukan itu dengan setia. Dan kita lakukan itu dengan rasa syukur. Karena kita ini adalah utusan Allah. Seperti para murid pada waktu itu yang telah didoakan Tuhan Yesus. Mereka dipakai dengan luar biasa untuk menyatakan Injil. Kalau Bapak Ibu perhatikan, ketika Injil itu diwartakan dan ketika Injil itu disampaikan, dimulai dari mana dulu? Dari Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Nah dari sini saudara-saudara tentu kita merenungkan, dari sini kita tentu menghayati bahwa gereja ada hingga sampai di tempat kita. Itu semua oleh karena karya Roh Kudus. Kita adalah alatnya. Roh Kudus menggerakkan. Tetapi persoalannya adalah mau atau tidak kita dipakai oleh Allah melalui Roh Kudus itu. Persoalannya adalah mau atau tidak kita dipakai Allah untuk mewartakan kabar baik, mewartakan misi Allah di tengah-tengah dunia ini. Yang dianggap bahwa dunia ini penuh dengan kegelapan. Banyak hal yang perlu dibereskan, banyak hal yang perlu dibenahi, banyak hal yang perlu kita kerjakan sehingga nama Kristus dipermuliakan, sehingga gereja itu tetap bersinar, memancarkan terang sinar Kristus Yesus. Dan itu memang yang harus kita kerjakan, yang harus kita lakukan. Saudara-saudara, dalam perjalanannya gereja mengemban misi Allah itu memang tidak mudah. Betul ya? Tidak mudah, tidak gampang. Situasi dan kondisi yang kita hadapi pada saat ini tidak lantas kita menjadi orang yang memang dengan gagah berani mewartakan Injil Kristus Yesus. Bukan seperti itu. Memang ada keberanian boleh, tetapi hendaknya kita lakukan itu senantiasa dengan hikmat. Sehingga apa yang kita sampaikan, apa yang kita wartakan itu mendarat. Apa yang kita sampaikan dan apa yang kita beritakan itu saudara-saudara menjadi berita yang benar-benar diterima oleh banyak orang. Tanpa ada perselisihan, tanpa ada percekcokan, tanpa ada keributan, tanpa ada hal yang lain, tanpa ada persoalan-persoalan baru yang terjadi. Karena apa? Karena kita menyatakannya dengan hikmat, dan itulah yang memang Tuhan kehendaki dalam setiap kehidupan kita. Oleh karena itu saudara-saudara, kalau kita memperhatikan di dalam
Roma ya 12 ayatnya yang kedua, oleh pembaharuan budimu. Oleh pembaharuan budi kita diharapkan bisa membedakan manakah yang baik dan yang tidak baik, dan kita akan mengerjakan sesuatu yang baik, memilih, memutuskan sesuatu yang baik, yang tepat. Dan itulah keberadaan kita. Sehingga dimanapun keberadaan kita, meskipun ada banyak persoalan, meskipun ada banyak tantangan, meskipun dalam menyatakan Injil Kristus banyak hal yang kita hadapi, tidak membuat kita menjadi takut, tidak membuat kita menjadi orang-orang yang merasa kecil hati, membuat kita menjadi orang-orang yang berputus asa dan lain sebagainya. Semangat tetap ada, dan kita pun senantiasa meminta hikmat Tuhan dalam mengemban misi Allah itu. Saudara-saudara, bagian ayat yang saya kutip juga dalam Injil Matius 28, ayatnya yang 19 sampai dengan 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bagian ayat ini, saudara-saudara, menjadi bagian ayat yang terkenal, amanat agung Kristus. Dan ini selalu mengingatkan dalam setiap keberadaan kita. Mengingatkan dalam setiap kehidupan kita, memberitakan Injil, mewartakan kabar sukacita, mewartakan kabar keselamatan, itu bagian yang tidak boleh kita tinggalkan. Mungkin pertanyaannya adalah, lalu Pak, gimana Pak caranya? Situasi kondisi seperti ini, kita harus mewartakan Injil Kristus. Padahal kita tidak boleh ada konfrontasi, tidak boleh ada pertentangan. Ya kita lakukanlah melalui keteladanan hidup kita. Keteladanan hidup kita bagi orang lain itu tidak akan membuat mereka berkonfrontasi dengan kita, melawan dengan kita. Tetapi ketika kita melakukan setiap kebaikan, ketika kita selalu melakukan hal yang benar, ketika kita selalu melakukan hal yang baik, apakah semua itu tidak akan diterima? Akan diterima. Nah, lakukanlah semua itu. Tapi ingat saudara-saudara, bahwa saat kita menyatakan yaitu kabar baik bagi dunia ini, membawa orang lain menjadi bertobat, menerima Injil Kristus itu. Meskipun ada pikiran dalam diri kita, wah sulit Pak. Bagian ayat yang terakhir dari Matius 28, ayat yang 20 tadi, ketahuilah dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita adalah alat Tuhan. Kita memberitakan Injil Kristus, orang lain itu menerima atau tidak itu bukan bagian kita. Tetapi itu adalah bagian dari Roh Tuhan yang menggerakkan, yang mengubahkan seseorang itu bisa menerima Injil Kristus itu. Bagian kita menyatakan Injil itu. Dan biarlah Roh Tuhan yang mengerjakan, melakukan yang terbaik. Ketika kita selalu melakukan kebaikan, ketika kita selalu melakukan hal yang benar, ketika kita selalu mengasihi kepada dunia ini, sudah barang tentu bahwa dunia ini akan menerima dan dunia ini akan akhirnya sadar, mereka bertobat dan mereka menerima akan karya keselamatan Kristus itu. Kesaksian kita menjadi kesaksian yang berhasil. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itu memang yang dikehendaki Tuhan. Pada bagian akhir dalam perenungan kita, mari kita senantiasa selalu dengan semangat dalam melayani Tuhan. Meskipun situasi kondisi tidak mendukung, tapi kita tetap semangat.
Nats firman Tuhan, Roma 12 ayat yang ke-11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala, dan layanilah Tuhan. Mari kita setia melayani Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bersama-sama kita tunduk kepala, kita masuk dalam doa, dan sekaligus doa sapa dan nanti dilanjutkan dengan doa Bapa kami kita ucapkan bersama. Mari kita datang kepada Tuhan, masuk dalam doa. Puji syukur dan terima kasih ya Tuhan, karena kasih dan kemurahan-Mu pada kesempatan saat ini, kami boleh mendengarkan sabda Tuhan. Gereja ada, karena gereja mempunyai panggilan untuk menyatakan Injil Kristus itu dapat diterima oleh semua umat. Gereja ada, mempunyai tugas dan panggilan, membawa banyak jiwa datang kepada Engkau dengan cara yang lemah lembut, dengan cara yang baik, dan kami akan selalu meminta supaya hikmat Tuhan menaungi dalam setiap kehidupan kami, sehingga setiap hal yang kami sampaikan kepada dunia, sehingga setiap hal yang kami beritakan bagi dunia ini diterima dengan baik. Mereka tersentuh, mereka tergerak oleh kuasa Roh Tuhan, sehingga banyak jiwa yang datang dan bertobat, menerima akan kasih dan rahmat Tuhan. Terima kasih Bapa, karena Engkau telah mengingatkan bagi setiap kami akan panggilan kami menjadi umat Allah yang terus-menerus tidak akan bosan untuk menyatakan damai sejahtera, menyatakan sukacita, menyatakan berita pertobatan, menyatakan berita keselamatan itu, dan banyak jiwa yang datang dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kesempatan ibadah saat ini, kami berdoa Tuhan untuk setiap saudara-saudara kami yang dalam pergumulan karena sakit penyakit. Kami berdoa biarlah dengan bilur-bilur-Mu, dengan kuasa dan darah-Mu yang kudus, Engkau memulihkan, Engkau memberikan kesembuhan bagi setiap mereka, sehingga mereka senantiasa merasakan sukacita atas pemeliharaan Tuhan, atas pemulihan yang Tuhan berikan. Dan saudara-saudara kami dengan rasa syukur menaikkannya semua itu di hadapan Engkau. Pada saat ini Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap Bapak Ibu yang berusia lanjut, dalam setiap keberadaannya Tuhan akan senantiasa memimpin dan memberkati mereka. Tuhan menuntun dalam setiap kehidupan mereka. Dan biarlah meskipun keadaan fisik semakin menurun, tetapi imannya, percayanya di hadapan Engkau tidak akan pernah goyah. Dan semua itu tidak akan mengubahkan situasi keadaan yang dihadapi, tidak akan mengubahkan keberadaan hidupnya. Akan selalu dan tetap senantiasa taat setia di hadapan Engkau. Pada saat ini juga kami berdoa Tuhan untuk setiap saudara-saudara kami yang dalam pergumulan untuk mendapatkan pekerjaan. Tuhan pimpin, Tuhan berkati setiap mereka. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan merencanakan yang terbaik dalam setiap keberadaan dan kehidupan umat-Mu, sehingga mereka juga dengan rasa syukur mengungkapkannya itu di hadapan Engkau. Karena Tuhan memelihara, karena Tuhan memberkati dalam setiap kehidupannya. Saat ini kami juga berdoa untuk para muda-mudimu yang saat ini berdoa terus-menerus untuk mendapatkan pasangan hidupnya. Tuhan mempersiapkan pasangan hidup yang sepadan, yang senantiasa takut akan Tuhan, dan Tuhan dipermuliakan di dalam setiap kehidupannya. Saat ini juga kami berdoa Tuhan untuk setiap jemaat Tuhan yang merantau. Tuhan berkati dalam setiap panggilannya dimanapun mereka berada. Mereka pun akan tetap setia dan taat di hadapan Engkau. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk majelis-Mu. Engkau berkati majelis Tuhan di gereja-Mu ini. Engkau berkati para pendeta. Engkau berkati semua pengurus yang ada di Papantan dan juga yang ada di kelompok-kelompok. Semuanya menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang bersatu hati dalam mewujudkan pelayanan yang bermuara
bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Pada kesempatan saat ini kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Berkati Bapak Presiden, berikan kearifan, berikan setiap keputusan yang bijak untuk membawa Indonesia ini semakin maju. Berkati Tuhan supaya situasi keadaan ini menjadi baik. Berkati Tuhan, biarlah semua masyarakat ini memahami akan setiap program yang dicanangkan oleh pemerintahan melalui Presiden kami Joko Widodo, supaya kami satu dengan yang lain menjadi umat yang boleh saling menghargai, saling menghormati. Karena kami yang hidup di bumi Indonesia, hidup dengan dasar negara Pancasila, menjadi landasan kami bersama untuk hidup dalam kerukunan, untuk hidup dalam persatuan, untuk hidup saling menghargai perbedaan satu dengan yang lain. Dan biarlah itu terwujud. Bila mana saat ini ada keinginan, kepentingan yang ingin merubah ideologi Pancasila, Tuhan ingatkan dan Tuhan sadarkan supaya mereka kembali ke jalan yang benar. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Pada saat ini Tuhan, kami berdoa seperti Tuhan mengajarkan kepada kami. Sempurnakan doa kami dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita akan menyaksikan yaitu baptisan atas diri Moses Suryo Bramantyo. Dan pada saat ini sebelum kita bersama-sama menyaksikan baptisan bagi Moses Suryo Bramantyo, kita mendengarkan yaitu tentang ketentuan baptis suci. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mari kita mendengarkan ketetapan tentang baptis suci. Baptis suci adalah ketetapan dan perintah yang diberikan Tuhan Yesus kepada setiap orang yang mau masuk dalam persekutuan dengan Tuhan Yesus Kristus. Ketika Tuhan Yesus akan terangkat ke surga, Tuhan Yesus berfirman, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu." Matius 28 ayat 19 dan 20 bagian A. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap orang percaya perlu mendapatkan tanda baptis. Maka untuk itu kita harus mengerti maksud dan tujuan baptis itu. Yang pertama, dengan mengikuti tanda baptis, kita semua diingatkan bahwa manusia yang berdosa perlu mendapatkan pemulihan supaya dapat hidup dalam persekutuan yang kudus dengan Allah. Dosa telah membuat hidup kita cemar, tidak layak dan tidak berkenan di hadapan Allah. Bahkan sudah semestinya kita mendapat hukuman mati atas semua dosa dan pelanggaran-pelanggaran kita. Tetapi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang
yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat yang ke-16. Yang kedua, dengan mengikuti tanda baptis, kita semua mendapatkan pengampunan dosa dari Allah. Seraya kita mau datang dan bertobat dengan sungguh-sungguh dan dengan hati yang tulus, maka Tuhan Allah selalu mengampuni setiap dosa dan pelanggaran kita. Itu artinya bahwa kita hidup dalam kebenaran dan kesucian kepadanya, menanggalkan kehidupan yang lama dan menjadi manusia baru yang siap mati dan bangkit bersama dengan Kristus. Bagian yang ketiga, baptis merupakan tanda suci yang telah ditetapkan kepada setiap orang percaya, supaya kita mendapatkan hak sebagai ahli waris, sebagai anak-anak Allah. Yang keempat, air yang dipergunakan untuk membaptis mempunyai makna bahwa air itu akan membasuh dan membersihkan dosa kita sehingga kita mendapatkan penyucian diri, supaya kita tetap layak dan berkenan di hadapan Allah untuk tetap menjadi saksi-saksi Kristus yang hidup. Yang kelima, baptis menjadi pertanda bahwa saudara-saudara akan menjadi anggota keluarga kerajaan Allah yang hidup dalam persekutuan yang kudus bersama jemaat Tuhan yang lainnya. Maka untuk itu, bagi saudara-saudara yang mau mendapatkan tanda baptis, Mas Moses dipersilakan untuk maju dan menjawab semua pertanyaan yang saya ajukan dengan sungguh-sungguh. Ada 6 pertanyaan, nanti akan dijawab pada akhir setelah pertanyaan yang ke-6. Apakah saudara-saudara percaya bahwa kitab suci itu adalah firman Allah yang menuntun kehidupan saudara? Yang kedua, apakah saudara merasa bahwa kita adalah manusia yang berdosa, yang tidak mampu dengan usaha kita untuk mendapatkan keselamatan? Yang ketiga, apakah saudara percaya bahwa Tuhan Yesus akan menjadi juru selamat dalam hidup saudara? Yang keempat, apakah saudara akan hidup hanya berserah kepada Allah dalam kasih karunia-Nya? Yang kelima, apakah saudara mau meninggalkan semua perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Allah? Yang keenam, yang terakhir, apakah saudara merasa sudah berhutang kasih karunia dari Tuhan Sang Juru Selamat? Maka untuk itu apakah saudara bersedia meninggalkan semua perbuatan dosa dan mau hidup seturut dengan kehendak Tuhan, serta berserah diri, jiwa dan raga, hidup dan mati, selalu mengikuti Tuhan sampai selama-lamanya? Bagaimana jawaban saudara Moses Suryo Bramantyo? Ya, saya bersedia. Roh Tuhan akan menuntun, menguatkan, dan meneguhkan dalam melakukan pengakuan iman saudara sampai selama-lamanya. Amin. Bisa dibantu untuk proses baptisan. Mas Moses dipersilakan untuk
jengkeng. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita akan menyaksikan pembaptisan atas diri Moses Suryo Bramantyo. Oleh karena pengakuan percaya saudara Moses Suryo Bramantyo, maka pada saat ini kubaptis saudara dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Biarlah Allah sendiri yang membaptis saudara dengan rohnya yang suci. Selamat menjadi jemaat yang hidup dalam persekutuan dengan Kristus. Dengarkanlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Yakobus yang pertama, ayatnya yang ke-12. Tuhan memberkati saudara dan selamat. Silakan menghadap kepada jemaat. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita bersyukur karena pada saat ini Moses Suryo Bramantyo telah menyatakan ikrarnya untuk menjadi pengikut Kristus yang setia. Dan kita bersyukur karena saat ini ada satu jiwa yang datang kepada Tuhan menjadi bagian jemaat yang telah disucikan, dikuduskan di dalam Kristus. Kita sambut dengan sukacita. Mari kita datang kepada Tuhan dalam doa. Puji syukur dan terima kasih ya Tuhan, karena pada saat ini hamba-Mu Moses Suryo Bramantyo telah Tuhan baptis. Biarlah dengan baptisan ini Tuhan sendiri melalui karya Roh Kudus-Mu membaptis Moses Suryo Bramantyo ini menjadi pengikut Tuhan, menjadi anak Tuhan yang setia dalam mengikuti panggilan Tuhan, dan menjadi garam dan terang, menjadi saksi Kristus yang boleh mewartakan Injil Tuhan dimanapun berada. Kami menyambutnya dengan sukacita. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Selanjutnya Mas Moses bisa menghadap sini. Akan ada tanda kenangan dari majelis untuk Mas Moses. Tuhan berkati. Silakan bisa kembali, dan mari Bapak, Ibu, dan Saudara, kita memuji nama Tuhan, memberikan rasa syukur kita kepada Tuhan karena saudara Moses Suryo Bramantyo menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Kita memuji dan memuliakan nama Tuhan melalui kidung pelengkap jemaat. Pelengkap kidung jemaat 264, bait pertama dan yang kedua, apalah arti ibadahmu. Mari kita pujikan. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada rela sujud dan sungguh. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan,
hati tulus dan syukur. Ibadah sejati. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihlah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Marilah ikut melayani orang berkeluh, agar iman tetap kuat serta teguh. Yang kedua, marilah ikut melayani orang berkeluh, agar iman tetap kuat serta teguh. Itulah tugas pelayanan, juga panggilan. persembahan yang berkenan. Persembahan yang berkenan bagi Tuhan. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihlah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jemaat dipersilakan berdiri. Jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita berdoa untuk persembahan kita. Kami mengucapkan puji syukur dan terima kasih ya Tuhan, karena setiap kesempatan dan waktu melalui kehidupan yang kami arungi ini, Tuhan limpahkan berkat yang terus tercurah, mengalir dalam setiap keberadaan kami, dalam setiap kehidupan kami hari demi hari. Dan kami merasakan semuanya itu nyata. Dan saat ini Tuhan melalui ibadah pagi ini, kami menghaturkannya dengan syukur di hadapan Engkau. Engkau sucikan, Engkau kuduskan persembahan ini menjadi perkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah jemaat-Mu dengan syukur melalui kehidupannya, mereka senantiasa diberkati dengan limpah. Dan nama Tuhan dipermuliakan di dalam setiap kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, kami menyambut melalui persembahan ini dengan totalitas kehidupan kami. Biarlah persembahan bukan hanya berupa uang saja yang menjadi persembahan kami, tetapi totalitas kehidupan kami menjadi persembahan yang membawa harum nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Majelis akan memandu dalam pengakuan iman rasuli. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. 1. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. 2. Dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan. 3. Yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. 4. Yang menderita
Pilatus, disalibkan dan mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. 5. Pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. 6. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. 7. Dan akan datang di sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. 8. Aku percaya kepada Roh Kudus. 9. Gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus. 10. Pengampunan dosa. 11. Kebangkitan daging. 12. Dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama kita akan memuji, memuliakan nama Tuhan kembali dengan nyanyian Kidung Jemaat 252, bait pertama, 2, dan keempat, Batu Penjuru Gereja. Dari bangsa seluruh dunia. Bait yang kedua. Terpanggil dari bangsa seluruh dunia, Manunggalah gereja bertuhan yang esa, aneka kurnianya, bersama baptisannya, Yesus perjamuannya, Yesus harapannya. Gereja takkan punah selama-lamanya. Bait yang keempat. Gereja takkan punah selama-lamanya, dibimbing tangan Tuhan, dibelah kasih-Nya, ditantang pengkhianat dan banyak musuhnya, bertahanlah kemenangan dan jaya mulia. Jemaat dipersilakan untuk berdiri. Kita masuk dalam pengutusan dan berkat. Tunaikan tugas panggilan pelayanmu sebagai saksi Kristus di dunia ini. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus,
dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Mari, arahkanlah hati dan pikiran saudara kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus, menyertai saudara hari ini sampai Maranatha. Amin. Kita nyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 180, 2 kali kasih Tuhan mengiringi. Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan tegak di dalam hidupmu. Majulah dalam kasih-Nya. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Kebaktian telah selesai, jemaat dipersilakan berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.